Tambah lagi korban tewas akibat banjir bandang. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di kota Tangerang. Jumlah rumah warga terdampak banjir. Untuk tetap waspada karena gempa susulan masih mungkin terjadi. Gempa berkekuatan 4,8 skala magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Bangli, Bali Sabtu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sarah Natalia Saya Hanifah Kamila. akan melakukan wawancara mengenai bencana alam bersama Ibu Apip. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Baik. Terima kasih Ibu Apip sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara kali ini. Sama-sama. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa aja sih jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia? Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia itu, kalau menurut saya ya, itu gempa bumi. Kenapa? Karena Indonesia ini terdiri dari ada pegunungan, ada lautan kan, dan rata-rata gempa itu terjadi di lautan karena ada pergeseran lempeng di bumi gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan 2 ya Bu. Bagaimana bencana alam dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat? Bagaimana pengaruh bencana alam terhadap sosial masyarakat? Iya. Pengaruhnya sangat berpengaruh ya. Ketika ada bencana alam, otomatis kita berharap sih nggak ada korban ya. Kalau sampai ada korban, pasti masyarakat dari kita yang pertama kali dilakukan adalah bersimpati, berempati untuk melakukan apa? Penggalangan, bukan? Ya. Penggalangan dana. Dengan penggalangan dana ini berarti kita sudah meningkatkan rasa sosial kita terhadap masyarakat, bukan? Ya, kayak gitu. Dengan adanya bencana, kita semakin bisa belajar bersimpati, bisa lebih dekat, bisa lebih memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar. Pertanyaan ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan seringnya terjadi bencana alam di Indonesia? Seperti tadi itu gempa ya? Kalau gempa itu secara alam ya. Tapi kalau bencana alam kan nggak cuma dari alam, tapi ada juga dari manusia. Seperti kalau kita sering buang sampah sembarangan, kita bakal terkena banjir, bukan? Terus kalau misalnya kita sering menebang pohon, kita nggak punya resapan, ya kita juga akan terkena longsor. Terus kita akan terkena banjir juga karena nggak ada yang menyerap air ke dalam tanah. Karena sistem penyerapannya sudah diambil buat rumah, buat bikin lemari-lemari atau alat-alat yang biasa digunakan menggunakan kayu. Jadi dengan keserakahan manusia bisa menyebabkan bencana alam yang ada di sekitar kita nih, kayak banjir, longsor, kayak gitu. Menurut Ibu, seberapa penting kesadaran masyarakat akan risiko bencana alam? Wah, penting banget ya. Kalau misalnya kita tidak sadar nih, bencana alam tuh sangat berbahaya, wah parah banget. Berarti mereka nggak punya ini dong. Kalau ada gempa mereka diem aja, nggak mungkin dong. Masa mau mati di dalam rumah? Terus kalau banjir, emang dia mau diem aja nggak dong? Enggak. Jadi mereka harus sadar kalau kita nggak boleh bawa sampah sembarangan, kita nggak boleh terlalu banyak nyampah karena nanti nggak ada resapan sama sekali. Ditambah apalagi Jakarta itu kita udah nggak ada resapan. Kenapa? Karena tanah-tanahnya udah dijadikan bangunan, Bang. Iya. Kita punya taman gak sih? Punya sedikit. Kita punya hutan gak sih di Jakarta? Gak ada kan? Enggak. Aduh. Ya, tapi kan gak banyak. Oh iya. Terus udah gitu Jakarta tuh padat penduduk, ya nggak? Udah padat penduduk, sampah terbanyak. Iya. Hujan, langsung banjir. Berarti kita harus sadar nih pentingnya bencana alam yang diakibatkan oleh manusia sendiri. Terima kasih Bu Afifah sudah meluangkan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdua ingin menjelaskan tentang materi singkat bencana alam, yaitu ada satu definisi gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi yang menciptakan gelombang seismik. Umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau patahan di kerak bumi. Yang kedua, ada dampak gempa bumi terhadap masyarakat. Gempa bumi membawa dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam segi ekonomi, psikologis, dan sosial. Gempa dapat merusak infrastruktur, mengakibatkan kerugian materi, korban jiwa, dan perubahan pola hidup. Bencana ini seringkali memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memicu munculnya masalah kesehatan dan tempat tinggal. 3. Perspektif sosiologi dalam menganalisis gempa bumi. Teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Emil Durkheim menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang mendukung stabilitas dan keberlangsungan sosial dalam konteks gempa bumi. Teori ini berfokus pada bagaimana masyarakat beradaptasi dan merespon bencana untuk menjaga keseimbangan sosial. Terus analisis gempa bumi dalam teori fungsionalisme. Disfunction atau disfungsi. Gempa bumi menciptakan disfungsi karena merusak infrastruktur, menyebabkan korban jiwa dan mengganggu aktivitas sosial ekonomi. Ini adalah gangguan besar bagi stabilitas sosial. Lalu social solidarity atau solidaritas sosial. Setelah bencana alam, solidaritas dalam masyarakat cenderung meningkat. Banyak orang bekerja sama untuk membantu korban gempa, mengumpulkan donasi, atau memberikan dukungan sosial. Ini merupakan bagian dari fungsi laten, yaitu dampak positif tersembunyi yang dapat menguatkan persatuan sosial. Lalu ada adaptasi. Masyarakat beradaptasi dengan memperbanyak bangun infrastruktur yang lebih kuat dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah atau lembaga sosial biasanya mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah keselamatan terhadap gempa. Dengan kata lain, meskipun gempa adalah disfungsi yang merusak keseimbangan, respon masyarakat untuk saling mendukung dan beradaptasi menunjukkan bahwa bencana juga dapat menguatkan kohesi sosial sesuai dengan fungsionalisme. Sekian penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.